قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita masih membahas tentang pondok pesantren Ora Aji, ponpesnya seorang Gus Kebanggaan Aswaja, di mana pengurus pesantren tersebut melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji, yang videonya sudah kita angkat kemarin kaum muslimin. Dan ada komentar-komentar yang mengatakan coba diklarifikasi kebenarannya, apakah itu beritanya benar, valid apa enggak. Ini sudah dimuat di halaman-halaman berita mainstream. Ya, halaman-halaman berita yang kredibel ini sudah memuat berita ini. Ini berita valid. Ya, hanya saja memang ada klarifikasi dari pihak pondok pesantren Ora Aji. Ya, katanya ya kontak fisik yang terjadi itu hanya untuk memberikan pelajaran moral, bukan untuk kekerasan. Tapi ya tetap saja itu nggak masuk logika yang sehat, ya. Secara nalar itu nggak bener, ya. Coba dibaca ini. Kuasa hukum Yayasan Ponpes Ora Aji, Adi Susanto, membantah soal adanya penganiayaan atau pengeroyokan. Ada kontak fisik, tetapi spontan dan hanya untuk memberikan pelajaran moral, bukan kekerasan. Menganiaya, membuat cedera enggak ada, ujar Adi kepada wartawan. Dia menjelaskan 13 orang itu kesal dengan ulah KDR. Lah kok 13 orang memberikan pelajaran? Ya, 13 orang. Ini apa-apaan? Ya, kalau memang mau memberikan pelajaran, itu kan bisa saja suruh bersih-bersih kamar mandi, suruh bersih-bersih asrama, bisa juga ya digundul dan sebagainya, ya bisa disuruh lari keliling lapangan dan sebagainya. Ya ada aturannya, memberikan hukuman kepada santri itu ada aturannya, nggak seenaknya sendiri. Satu santri dieksekusi sama 13 orang. Ini apa-apaan ini? Ya, ini nggak masuk logika kaum muslimin, ya. Nggak bisa diterima dengan akal sehat ini. Ya, yang mengherankan kaum muslimin, kok masih ada orang yang mau mondokkan anaknya ke pondok pesantren ini? Kok masih ada yang mau? Sedangkan track record dari Miftah sendiri, ceramah-ceramahnya itu kaum muslimin, na'udzubillah min dzalik, ya. Bahkan ada seorang kiai yang sampai mengkritik bahwa si Miftah itu nggak bisa ngaji. Nggak bisa ngaji. Bahkan ngasih nama pondok pesantrennya saja Ora Aji. Bahkan kiai tersebut ya sudah memberikan peringatan. Dari namanya saja Ora Aji. Nanti santri-santrinya jelas Ora Aji. Tunggu saja. Lihat saja, dan ternyata terbukti sekarang kaum muslimin. Wonten Kiai nang Yojo gawe jeneng pondok pesantren Ora Aji. Ora Aji tenan teng nggone kuwi. Teng Jogja wonten. Cok didalan teng Kebuwen kula ngertos tiyang. Pingane ngaji teng Tanah Sari niku. Gawe pondok jenenge pondok pesantren Ora Aji. Ya Ora Aji tenan teng nggone santrine jajal titenono bae. Tuh ya. Ini Kiai Kholwani kaum muslimin, ya. Katanya ada seorang kiai di Jogja buat pesantren namanya Ora Aji. Ora Aji itu artinya nggak ada harganya, nggak menjaji, nggak ada harganya sama sekali. Hina artinya. Hah? Ya coba katanya, tunggu saja, jelas akan terhina. Terbukti kaum muslimin. Ya buat pondok pesantren kok namanya Ora Aji. Wong ngasih nama pondok pesantren kok namanya yang buruk. Ya kasih nama yang baik lah. Manarul Ilmi, Miftahul Huda, ya, Darul Ilmi, Darut Tauhid, ya. Atau pakai nama-nama ulama, pakai nama-nama para sahabat. Ini enggak.
Nama kok ora aji beneran. Dan memang kalau kita melihat ceramah-ceramah Miftah, ya memang ora aji kaum muslimin. Yang mengherankan juga masih juga orang-orang Aswaja membangga-banggakan Miftah. Ini ya nggak ngerti lah kemana isi kepala mereka ini kemana. Ya, kata-kata Miftah itu loh nggak mencerminkan dia itu orang yang berilmu. Lah wirawiri lah ya nutupi kameraku to, cok iki lho. Aja dong. Terima kasih konco-konco Banser. Ya coba, ya ini konconya Banser ini. Kiai seperti ini, pimpinan pesantren seperti ini. Ucapannya lo kaum muslimin, lah kok miso-miso ceramah, miso-miso. Belum lagi ya ceramah model begini. Dolan ning sawah, adus ning kali. Ana kayu nangka, digawe lemari. Habib Zaidan gagah lan sregep ngaji. Oke rondo Purbalingga sing jalo dirabi. Gus Miftah ngomong sembarangan dikawin karo Ci. Iki tok. Di lah endi? Goblok. Malah setorai Yai. Iki pengajian, Cok. Ya coba kaum muslimin ya, orang ngaji sama Miftah dapatnya apa kaum muslimin? Ngaji miso-miso. Keluar kata-kata kotor. Kalau nggak kotor cabul. Saling cedak karo kuburan. Tak kandhani sik. Suarane enake kaya ngono. Apa meneh desahane iya. Kula polos lho Gus. Oh, alah rupamu kaya ngono polos. Api. Tapi santai, dia emang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iya, Allah bener. Na'udzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Yang seperti ini punya pondok pesantren loh kaum muslimin. Jadi kebanggaan Aswaja. Ya, jadi kebanggaan Aswaja. Kemarin ketika viral misui Pak Son Haji, kemudian banyak yang mengkritik, malah dibela sama tokoh-tokoh Aswaja. Gus Miftah ini ulama, aset bangsa. Ulama model apa kaum muslimin? Ya. Kalau dia saja kata-katanya kotor, kata-katanya cabul, ya. Gimana mau membenahi santri? Itu loh. Ya, kata-kata yang keluar dari mulut seseorang itu cerminan hatinya kaum muslimin. Seorang muslim itu harus ya baik lahir maupun batinnya. Nggak ada ceritanya orang baik kerjanya misuh. Nggak ada ceritanya orang baik kerjanya ya omongannya kotor, cabul, kasar. Nggak ada ceritanya kaum muslimin. Nggak ada ceritanya. Karena itu jelas bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus berkata yang baik atau kalau nggak bisa diem. Ini ngisi pengajian kata-kata kotor, miso, cabul, na'udzubillah min dzalik. Parah pokoknya kaum muslimin. Dan ini menambah bukti bahwasanya pondok pesantren yang mereka membenci dakwah sunnah itu rata-rata bermasalah kaum muslimin. Rata-rata bermasalah. Ya silakan buktikan. Pondok pesantren yang menganu santrinya, menganu santriwatinya, bahkan sampai seperti yang dilakukan di pondok pesantrennya si Miftah ini, ya. Mereka semuanya ya pondok pesantren Aswaja kaum muslimin. Ya, nggak ada pondok pesantren yang dikelola oleh para asatidz salafi yang melakukan hal-hal yang seperti itu, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga mereka kaum muslimin. Ya. Hati-hati pilih pondok pesantren kaum muslimin ya. Jangan sampai anak Anda dimasukkan ke pondok-pondok pesantren yang sangat membenci dakwah sunnah, ya. Karena semua pondok pesantren yang bermasalah yaitu dari mereka semua kaum muslimin, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.